Baik, ini masalah tentang zikir zahir dan zikir batin dan amaliyah. Yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah ini adalah penyaksian. Musyahadah ini adalah amal al-muqarrabin, amal orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia tidak lagi berbicara tentang amaliyah secara zahir, tapi dia inti daripada zikir. Inti daripada zikir itu disebut dengan musyahadah. Meskipun musyahadah ini nanti terbagi lagi. Ada musyahadah fil fikr, fil akal, ada musyahadah fil syuhud, fil ain, ada musyahadah fil qalb. Penyaksian. Musyahadah fil akal, penyaksian secara akal disebut dengan tafakkur. Maka di hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah engkau tentang ciptaan Allah. Nah, janganlah berpikir tentang Allah. Maka tafakkur ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan tafakkur sa'atan afdalu min ibadati alfi sanah. Tafakkur satu saat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maknanya apa? Maknanya bahwa ada ibadah-ibadah yang tak nampak ibadah tapi ibadah. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah zahir. Apa itu? Tafakkur ini duduk sesaat tapi memikirkan, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin mengagumi kekuasaan, keelokan, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur ini apapun yang membuat kita kagum terhadap nikmat Allah, terhadap kekuasaan Allah. Misalnya kita tafakkur tentang diri kita, ya Allah, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan ruh, nafas. Nah, kalau sekiranya satu tarikan nafas ini kita bayar RM1 saja, atau kita harus bayar Rp2.000 saja, berapa yang harus kita bayar selama 60 tahun hidup? Berarti kita timbullah rasa syukur. Baru nafas, belum nikmat mata, berapa ribu urat-urat, berapa ribu otot-otot, berapa juta miliar yang membuat orang boleh melihat. Kalau kita matanya rusak, kemudian kita beli mata yang baru, berapa bilion, berapa miliar untuk satu biji mata. Nikmat telinga, nikmat semuanya. Maka disitulah timbul tafakkur. Jangankan nikmat mata. Nah, hari ini kita kekurangan minyak goreng mahal saja, orang berebut. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Itu baru minyak goreng. Nah, inilah yang membuat kita bersyukur bahwa dari ujung rambut ujung kaki itu semua adalah nikmat Allah dan semua adalah jamalullah, keelokan Allah. Nah, kita tengok ikan, bagaimana ikan boleh berjalan tanpa kaki. Kita lihat burung, bagaimana burung boleh terbang tanpa harus menggunakan baling-baling, tanpa harus menggunakan baterai, tanpa menggunakan alat. Nah, apapun yang kita lihat daripada makhluk Allah mengingatkan kita kepada Allah. Itu adalah tingkatan maqam ibadah yang mulia. Tapi bukan berarti kita tak salat, tak sembahyang, hanya tafakkur. Itu macam orang gila. Nah, kita ibadah tetap ibadah, tapi selesai ibadah maka terjadilah tafakkur. Tafakkur ini boleh kita amalkan, misalnya kalau kita bangun tengah malam keluarlah kita sebentar, tengok langit, lihat bintang, maka di situ kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Engkau ya Allah menciptakan bintang-bintang ini tiadalah sia-sia, maha suci Engkau. Ketika kita melihat menatap bintang bulan, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan itu tanpa ada tongkat, tanpa ada gantungan, tanpa ada tali, dan itu sudah jutaan ribuan tahun yang lalu sudah ada. Maka di sanalah timbul rasa kekaguman kita. Nah, itu adalah salah satu maqam namanya musyahadah. Musyahadah menyaksikan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bil akal, dengan akal kita.
Musyahadah bil ain. Musyahadah bil ain ini yang disebut dengan musyahadah af'al. Musyahadah sifat, musyahadah af'al. Musyahadah af'al itu adalah memandang apapun yang kita pandang hakikatnya adalah dari Allah. Memandang yang banyak hakikatnya kembali kepada satu yang menciptakan. Kasratul wahdah, kasratul wujudul kasrah fil wahdah. Melihat yang banyak pada yang satu. Atau wujudul wahdah fil kasrah. Memandang yang satu pada yang. Jadi yang banyak ini hakikatnya satu. Yang satu ini hakikatnya dialah yang menciptakan yang banyak. Itu kesimpulan. Itu sudah sangat kesimpulan. Ya, musyahadah bil ain, melihat segala sesuatu. Kemudian musyahadah bil qalb. Musyahadah bil qalb itu adalah memandang la yara illallah, tidak melihat kecuali Allah. Yang dia lihat hanya Allah saja. Masih wallah, tidak ada selain Allah. Jadi dalam hatinya, dalam zikirnya Allah, 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 yang dia lihat tiadalah selain Allah. Maka orang yang sampai pada itu disebut dengan kasyaf. Kasyaf bukan kasyaf melihat yang gaib-gaib, tapi kasyaf mengingat kepada Allah. Itu disebut juga dengan kasyaf. Atau disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Meskipun mengenal Allah itu berbagai macam magam, tingkatan-tingkatan. Tetapi ingatnya kita kepada Allah pada ketika itu disebut dengan ma'rifat. Al-wusul ilallah. Itu dalam hal musyahadah. Maka musyahadah ini amalannya adalah selain kita melatih dengan Allah tadi, nanti musyahadah itu akan muncul sendiri selain nanti kita latih. Kita latih. Baik. Yang selanjutnya adalah ini yang akan menjadi poin penting malam ini, pertemuan ke-9 adalah al-adab fil ubudiyah. Adab di dalam ibadah. Bagaimana kita melihat adab orang-orang sufi di dalam ibadah? Yang pertama adalah ibadah di dalam salat. Memang orang-orang sufi ini intinya adalah orang-orang yang tidak jauh daripada ibadah. Dan ibadah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah sujud. Di dalam tentu sujud ini adalah perkara perbuatan di dalam salat. Maka itu Rasulullah mengatakan, "Ja'altu qurrata aini fis shalah." Yang menjadi kesukaanku, kebahagiaanku adalah salat. Maka orang-orang sufi ini ketika salat inilah yang menjadi kebahagiaan mereka. Tidak ada kebahagiaan orang-orang sufi itu selain hanya untuk di dalam salat. Maka orang-orang sufi ini boleh dilihat hubungannya dengan Allah itu dalam salat. Ketika orang-orang sufi itu salat, mereka tidak merasakan apapun. Merasakan apapun terkecuali kelezatan. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika terkena panah, beliau mengatakan, cabutlah anak busur panahku ini ketika aku dalam keadaan salat. Karena di sanalah beliau tidak merasakan apa-apa, melainkan kelezatan, kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana orang-orang sufi itu mulai salat? Daripada Hatim bin Asim annahu su'ila an salati faqala, dia mengatakan, menceritakan, idza hanatis shalah asbaghatil wudu. Apabila telah sampai waktu salat, maka aku memperbaharui wudu. Wa utitul mawdi' alladhi uridu shalah. Aku akan berjalan ke tempat salat. Fa aqutu fihi hatta tajma'u jawarihi. Aku kemudian duduk dan aku mengumpulkan segenap jiwaku, ragaku. Bahkan aku menyelesaikan semua keperluanku, membereskan semua anggota-anggotaku siap untuk menghadap salat. Summa aqumu ila salati waj'al Ka'bah baina haji. Dan aku menjadikan kiblat itu sebagai Ka'bah.
pernah kita berada di Masjidil Haram. Kalau kita pernah umrah, pernah haji, kita pergi ke salat ke Masjidil Haram, di depan kita Ka'bah. Ya, kita misalnya salat di depan Ka'bah. Bagaimana kita merasakan kecilnya diri kita di dalam Ka'bah ketika kita mau salat Ka'bah di hadapan kita, maka di sanalah orang-orang sufi menjadikan kiblat itu seakan-akan nampak Ka'bah Baitullah di hadapan mereka. Wasirat tahta qadami, dan mereka nampak di kaki mereka itu seperti ada siratul mustaqim, jalan penyeberangan. Jalan penyeberangan yang sangat kecil sekali, di bawahnya ada api neraka. Begitulah kesiapan mereka menghadapi sholat. Wal jannatu ayyamili, mereka seakan-akan menengok di sebelah kanan mereka ada surga, wan naru an shimali, dan melihat di sebelah kiri mereka ada neraka. Wa malakul maut wara'i azunnaha akhiras salat. Maka orang-orang sufi itu merasakan setiap kali mereka salat, mereka merasakan di hadapan mereka ada malaikat maut yang sedang menunggu dan menjadikan salat mereka ini sebagai akhir daripada salat. Nah, macam begitu orang-orang sufi itu. Jadi kalau merasakan bahwa saya ini sedang ditunggu malakul maut dan salat saya adalah salat yang paling akhir, nah ini yang terakhir tentu kita tidak akan berpikir macam-macam lagi. Nah, menjadikan salat kita menjadi salat yang terbaik. Nah, bahkan kalau malaikat maut sedang menunggu, wah lama-lama saja. Nah, sebab kalau cepat-cepat nanti akan cepat diambil oleh jemput malaikat maut. Nah, ini setengah jam salatnya biasa setengah jam, bisa satu jam. Nah, karena salat malaikat maut menunggu. Nah, jangankan malakul maut menunggu, orang yang menunggu untuk kita bayar hutang saja, kalau boleh 2 jam kita salat. Jadi begitulah orang-orang sufi itu, mereka salat. Summa aqumu bainar raji wal khauf. Nah, kemudian mereka itu antara ketakutan dan juga ada rasa pengharapan. Wa akbaru takbiran bitahqiq, maka mereka itu ketika takbiratul ihram benar-benar Allahu akbar. Wa aqarru qira'atu bitartil, dan aku membaca bacaan itu dengan perlahan, dengan tartil. Wa arka'u ruku'an bitawadhu, dan aku rukuk dengan rukuk yang dengan serendah-rendah. Wa asjud sujudan bitakhsyu', dan aku sujud dengan khusyuk. Wa aqut 'alal waraqil aisar wa afrasha zuhra qadamiha wa ansabil qalam al-yamina 'ala al-ibham wa atbahu al-ikhlas thumma la adri aqbilu minni am la. Nah, maka orang-orang yang sufi itu terlihat salatnya. Nah, orang-orang sufi itu akan terlihat salat nikmat sekali. Orang-orang dulu, orang-orang sufi itu salatnya sekiranya ada burung yang hinggap di atas kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Sebab burung menyangka itu adalah sebatang pohon. Saking tak ada bergerak. Begitu orang-orang sufi, begitu Allahu Akbar, nikmat sekali, lama sekali. Nah, menikmati sekali rukuknya, sujudnya. Kita yang tengok saja melihat nikmat. Apalagi yang merasakan. Itu nikmat-nikmat kenikmatan salat orang-orang sufi. Maka begitu selesai berdiri lagi, selesai salat lagi, selesai berdiri lagi. Tak terasa 10 rakaat, 20 rakaat. Ya. Rabi'atul Adawiyah itu setiap malam salatnya 100 rakaat. Nikmat. Maka begitulah Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, kalau kami tengok Rasulullah itu salat seakan-akan dia tak berhenti. Nah, jadi memang orang yang melihat saja merasakan. Bukan macam kita kan seperti dikejar-kejar hutang. Salat kita kan seperti orang-orang yang dikejar musuh ya. 2 menit 3 menit udah selesai. Baru takbiratul ihram tiba-tiba sudah salam. Cobalah kita paling tidak kita tahu, paling tidak begitu macam orang-orang sufi. Ya, paling tidak nanti kita coba di bulan Ramadan. Bagaimana salat-salat kita, salat-salat tengah malam kita, yang merasakan bagaimana salat-salat orang-orang sufi. Kemudian dari saking khusyuknya mereka itu, sampai mereka dengan ketawaduan mereka, seakan-akan mereka di hadapan seorang raja,
dengan kualitas salat yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu ikhlas, begitu merendah, begitu khusyuk, mereka pun selesai salam dan lalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih beristighfar, masih meminta ampun. Mereka kemudian berkata, aku tidak tahu salatku ini diterima atau tidak. Sampai segitunya. Sedangkan kita yang salat 2 menit, 3 menit ini pun, kita pun, ya Allah, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Padahal tumak ninahnya saja tak lengkap, rukunnya ketinggalan, lalu kita minta surga. Begitulah kita. Makanya kita bukan sufi, sufa. Kalau orang sufi itu salatnya 30 menit, 1 jam, masih meminta ampun dan meminta agar salatnya diterima. Kita ini bukan sufi ya, tapi kita meminta langsung surga. Tapi tidak apalah, siapa tahu ada syafaatnya. Nah, begini adab-adab sufi. Kita belajar dulu tentang adab-adab sufi, adab-adab mereka dalam salat. Semoga kita bisa meniru mereka. Nah, ini ilmunya. Dan malam ini kita akan belajar ilmunya, bagaimana mereka adab-adabnya di dalam memulai adab mereka. Adab mereka itu ada 4. Adab orang sufi salat itu ada 4. Yang pertama adalah hudurul qalbi fil mihrab. Mereka menghadirkan hati ketika mereka berada di mihrab. Mihrab salat, mereka hudurkan hati. Mereka hudurkan hati, fokus pada kita, seakan-akan akan menghadap seorang raja di raja. Kalau kita mau menghadap pimpinan, atasan saja kita sudah gugup, sudah grogi. Apalagi kita akan menghadap raja, menghadir. Begitulah sifatnya orang sufi salat. Ketika mereka hadir, hudur qalbi fil mihrab. Yang kedua, syuhudul aqil 'indal wahab. Mereka menghadirkan akal pikiran mereka ketika akan berjumpa dengan Allah. Aku ini akan salat, aku akan menghadap Allah. Bagaimana aku menghadap Allah? Apakah Allah akan menghadapiku? Seperti kita ingin bertamu, apakah orang yang akan kita temui akan menemui kita? Kemudian khusyul qalbi bil irtiyab. Khusyuk, konsentrasi di dalam hati mereka tanpa ada keraguan, tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa ada yang mewaswasi, tanpa ada yang mengganggu. Wa khudu'il arkan, dan menjadikan seluruh anggota tubuh mereka itu tunduk. Khusyuk bila irtiqab, tanpa ada gerakan. Jadi Allahu Akbar, tanpa ada gerakan kecuali gerakan salat. Jadi ketika orang yang sudah khusyuk hatinya, tidak ada lagi perasaan yang lain, tidak ada gerakan yang lain. Kalau tidak khusyuk hati, Allah Akbar. Nanti gatal di sini, ya. Nanti gatal di sini, nanti pegal di sini, nanti ada lagi nyamuk, ada lagi. Itu gerakan menunjukkan tidak ada kekhusyuk. Maka kekhusyukan itu, kata Imam Ghazali, dilihat kekhusyukan itu daripada gerakan-gerakan. Maka indahnya Imam Syafi'i itu membuat gerakan salat itu tidak lebih daripada 3 gerakan. Lebih daripada 3 gerakan dihukumkan batal. Karena banyaknya gerakan menunjukkan ketidakkhusyukan hati. Jadi ada hudurul qalbi, hadirnya hati ketika di mihrab, pandangan syuhud akal, pandangannya akal ketika akan menghadap Allah, khusyuknya hati tanpa ada keraguan, dan tunduknya seluruh anggota-anggota. Kemudian di dalam sholat itu, roh kita mi'raj. Maka kalau seluruh Nabi mi'raj dengan rohnya, maka Habibuna Muhammad mi'raj dengan roh dan jasad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, mi'rajul mu'minin as-salah. Mi'rajnya seorang mukmin itu dalam salat. Maksudnya rohnya yang menghadap Allah, meskipun jasadnya zahirnya tetap
di atas sajadah. Nah, begitu kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, Allah yang besar. Allah Maha Besar berarti kita itu di dalam pandangan batin Allah besar kita. Ya. Begitu kita membaca wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifa ay yastash'ir al-'abdu annahu yuwajjihu wajha qalbihi ila fatiris samawati wal ardh wa liya'lama annahu la yansarif al-wajhi ila Allah ta'ala illa idza sarafa amma siwa fa hadha huwa al-iqbal 'ala Allah fatiras samawati wal ardh. Begitu kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wajjahtu wajhiya lillati, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada, maka wajah yang kita hadapkan ini kita sambut di dalam hati, ya Allah, aku memang hadapkan wajah. Maka berharap wajahnya, penghadapan Allah kepada dia. Jangan sampai hati kita, lisan kita mengatakan, ya Allah, aku hadapkan wajahmu, wajahku kepadamu, tapi hati kita ke lain. Wajah kita tidak kepada Allah. Maka di situ harus nyambung antara ucapan dengan kenyataan, perkataan dengan hati. Kemudian wa min adabihim qiraatul Fatihah fi shalah, ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, maka aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan, maka di situ dalam amal batinnya bahwa kita memang benar-benar berlindung kepada Allah daripada syaitan. Takut kita kepada Allah daripada godaan syaitan. Itu amal batinnya di dalam. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita istighraq, tenggelam daripada sifat Rahman dan Rahim Allah. Tenggelam kita dalam kasih sayang. Ini ilmu satu-satunya ilmu yang diwariskan daripada guru kami, daripada Guru Zuhdianur yang diajarkan kepada kami, dan ilmu ini diterima, diwariskan daripada Abah Guru Sekumpul, dan ilmu ini diwariskan daripada Guru Bangir, dan ilmu ini diwariskan daripada Said Amin Qutbi. Ilmu ini diwariskan sampai daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan ilmu ini diwariskan sampai kepada Syekh Saman Al-Madani, dan ilmu ini diwariskan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ilmu ini diwariskan sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ilmu musalsal. Ilmu musalsal yang menjadi pegangan di dalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat di dalam salat, yang kami terima daripada guru-guru sebagaimana kami sudah sebutkan sanad tasalsulnya, yang malah hari ini pada pertemuan ke-9 ini kami ijazahkan, kami berikan ilmu ini kepada rekan-rekan yang hadir malam ini. Ilmunya apa? Ilmu khusyuk di dalam salat, dalam memandang musyahadah sifat Rahman dan Rahim Allah. Di malam ini sudah disebutkan rentetan daripada ilmu ini berasal. Saya dapatkan ilmu ini warisan daripada Guru Zuhdianur, daripada Guru Abah Guru Sekumpul, daripada Guru Bangir, daripada Syekh Amin Qutbi, daripada Syekh Muhammad sampai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai kepada Syekh Saman, sampai Syekh Abdul Qadir Jalil, sampai pada Rasulullah. Ilmu ini yang kami pegang. Ilmu ini yang kami pegang. Ilmunya apa? Ilmunya adalah musyahadah. Ilmu musyahadah di dalam salat. Ilmu musyahadah di dalam salat ini adalah memandang dari awal sampai akhir, dari alif Allahu Akbar sampai salam,
tiada lain melainkan memandang hanya semua nikmat dan karunia. Ini ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Ilmunya adalah amalan batinnya tiada memandang selain kasih sayang Allah, yaitu memandang rahmat Allah yang meliputi seluruh amal pekerjaan kita, dari salat, dari bacaannya, gerakannya, semua menjadikan kita tenggelam daripada kasih sayang Allah. Ini ilmunya. Caranya adalah ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, maka di dalam hati aku boleh mengangkat takbiratul ihram karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Nah, sampai kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita mengucap Bismillah, huruf ta pertama kali yang kita ucapkan, yang muncul dari bibir kita, bergerak bibir kita, itu adalah rahmat kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah kasih sayang Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, itu kasih sayang Allah. Maliki yaumiddin, sampai akhir Fatihah kita memandang itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang sedang berlangsung pada diri kita. Atau yang lebih dalam lagi, kita pahami bahwa sifat jamalullah sedang nampak di dalam diri kita, yang kita pandang melalui lisan kita. Jadi kita dalam hal penyaksian, menyaksikan. Bukan kita lagi yang sholat. Secara zahirnya bukan kita yang sholat, tetapi nikmat dan karunia Allah yang sedang berlangsung, yang sedang kita saksikan. Kalau kita memandang bahwa diri kita yang sholat, berarti kita memiliki kuasa. Diri kita memiliki kuasa, Allah punya kuasa. Berarti ada berapa orang yang kuasa? Ada dua. Nanti dua yang kuasa berarti mensekutukan. Ada yang punya kekuatan. Ini amal batin nih ya, amal batin. Maka disitulah kita duduknya la haula wala quwata illa billah, tiada ada kuasa. Yang salat siapa? Kita. Kita ini secara zahirnya, tetapi batinnya kita sedang disalatkan. Sama sebagaimana Rasulullah, urijabi, usriyabi. Ya, Rasulullah itu Isra Mi'raj atau diisrakan. Rasulullah itu Mi'raj atau di-Mi'rajkan. Itu dua yang berbeda. Rasulullah itu bukan Isra, tapi diisrakan. Ada majhul. Dia sebagai bukan pelaku, tapi sebagai yang diperlakukan. Ya. Beda menabrak dengan ditabrak, ditangkap dengan menangkap, itu beda. Berhutang dengan dihutangi, itu beda. Nah, membayar dengan dibayar, itu beda. Belanja dengan dibelanjai. Ya. Membeli dengan dibelikan, itu beda. Maka Rasulullah itu tidak akan bisa Isra, apalagi Mi'raj, kalau tidak usriyah, di-mi'rajkan, dijalankan. Maka disinilah hakikat pemahaman kita bahwa salat bukanlah kita yang salat. Wa ma ramaita idza ramaita, bukan engkau ya Muhammad yang melempar anak panah, tetapi walakin Allah rama, tetapi Allah yang melempar. Bukan engkau ya Muhammad, bukan engkau ya Muhammad yang membunuh, tapi Allah yang membunuh, mematikan mereka. Ini masuk ilmu hakikat. Sama ketika salat, bukan kita lagi yang salat, tetapi kita disalatkan. Lebih gamblangnya lagi, lebih jelasnya lagi, bahwa adabnya bukan kita yang salat, tapi saat itu kita memandang musyahadah keelokan jamalullah yang sedang berlaku pada saat. Maka begitu Allahu Akbar, yang kuasa siapa? Allah. Kita hanya tenggelam kita di dalam Akbar. Siapa ya Akbar? Allah. Maka begitu kita Allahu Akbar, disitulah yang besar Allah, yang kecil asghar siapa? Kita.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua rukun qauli, rukun fi'li, semua bacaan kita bukan kita yang membaca, tetapi kita dimampukan oleh Allah. Gitu kita rukuk, bukan kita yang rukuk, tetapi itu rahmat Allah. Bukan kita yang sujud, tapi kita disujudkan oleh Allah. Disitulah rahmat. Maka awal sampai akhir tiada lain kecuali rahmat. Tiada lain kecuali kasih sayang Allah. Di mana tidak masuk? Di mana ada riya? Di mana ada sum'ah? Tidak. 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 Maka itu pandangan Allah. Ini yang diajarkan daripada guru kami, Guru Zulfianur, yang diajarkan juga Abah Guru Sekumpul, yang diajarkan Abah Guru Danau, apa yang diajarkan daripada guru-guru kami. Tersambung malam ini. Ilmunya tersambung. Bila mana Bapak, Ibu, rekan, tuan semua mengambil ilmu ini adalah warisan. Ilmu yang kami sampaikan, yang apabila diamalkan, maka kita insya Allah satu juzuk, satu ikatan, satu kaitan di dalam ilmu ma'rifat di dalam salat. Yastukum. Yang kedua, karena ini udah pertemuan ke-9 dan akan berakhir dan ini juga sudah tengah malam. Satu lagi ilmu yang lebih mendalam lagi di dalam musyahadah kita dalam salat, agar kita tidak melihat selain diri kita. Selain diri kita adalah dengan memahami siapa sesungguhnya diri kita. Coba buka Al-Quran. Apa yang disebut Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallin. Sungguh celaka bagi orang yang salat. Orang yang salat saja celaka. Apalagi kalau tak salat. Kenapa orang yang salat celaka? Alladzina hum fi salatihim ra'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un yamna'una. Dua. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang yang salat. Yang salat celaka. Ya, apalagi yang tak salat. Kenapa orang yang salat ini celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang salat mereka lupa. Lupa apa di sini? Lupa waktu, lupa rakaat, lupa hutang, atau lupa semuanya. Yaitu mereka yang dalam salat mereka lupa hakikat diri mereka. Kalau orang lupa hakikat diri mereka, maka muncullah alladzina hum yura'un, mereka yang riya. Kenapa orang riya? Karena ingin dipuji. Kenapa dia ingin dipuji? Sebab dia melihat pada dirinya. Dirinya memiliki kelebihan. Dirinya merasa hebat. Maka dia nak ditengok, nak dilihat, nak dipuji, nak dipandang. Tetapi kalau kita tahu sesungguhnya siapa diri kita, jangankan kita nak dipuji, nak dipandang, nak dihargai, dimuliakan, kita tengok diri kita pun diri kita malu. So kita tak punya apa-apa. Betul? Ya. Hakikat diri kita sesungguhnya siapa? Siapa yang diperintahkan oleh Allah salat? Yang diperintahkan Allah dipanggil salat siapa? Yang naik ke atas siapa? Yang menerima perintah salat siapa? Rasulullah. Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada umatnya. Karena kita umat Rasulullah, maka kita pun wajib diperintahkan untuk salat. Betul tak? Nah, hakikat diri kita asal kejadian kita sebelum adanya kita siapa dalam diri kita ini?
Sebelum ada jasad kita, siapa yang ada? Siapa yang ada? Roh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Roh. Roh ini asal kejadiannya dari mana? Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya yang sujud sebenar-benar sujud kepada Allah siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya abdan syakura, yang benar-benar abdan ta'i', yang taat itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat asal kejadian bahwa yang sujud, yang rukuk, yang ibadah sesungguhnya dan menerima perintah salat itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan hakikat, maka sesungguhnya nur itulah yang beribadah. Karena nur itulah ada di dalam diri kita, maka nur itu mau sujud kepada. Ya. Yang membuat kita boleh sujud ibadah, bertasyahud mengakui Allah, sebab Allah jadikan di dalam diri kita, di dalam daging darah-darah diri kita ini, di dalam tanah ini adanya unsur nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur itulah yang mau sujud. Kalau tak ada nur itu macam Abu Jahal, dia tak mau sujud. Sebab ada nur di dalam diri kita ini Allah letakkan, maka nur itulah yang mau sujud. Maka begitu dia sujud rukuk, maka yang kita pandang bahwa sesungguhnya yang sebenar-benar sujud rukuk itu adalah nur baginda Habibuna Muhammad yang kita saksikan pada kita salat. Apakah kita kemudian dengan adanya nur itu kita lupa? Lalu kita menjadikan riya, ingin dipuji, tidak dipandang. Itu bukan kita yang hina, ini bukan. Maka pandangan kita di dalam salat jangan merasa bahwa diri kita yang salah, tapi pandang adanya nikmat nur di dalam diri kita. Kalau kita lupakan tentang nikmat nur itulah, maka sahun jatuh. Sahun, lupa. Karena lupa, raun, yuraun, menjadi riya. Mutakabbarun, menjadi orang yang sombong congkak. Maka itulah yang tidak disadari oleh iblis. Azazil 10.000 tahun ibadah. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia katakan, Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa sombong. Karena apa? Iblis sombong. Karena ibadah tidak ibadah. Maka banyak hari ini orang ahli ibadah merasa lebih suci, merasa lebih dari segalanya. Sebab apa? Dia pandang dia yang ahli ibadah. Tidak pandang ada nikmat nur di dalam dirinya yang membuat dia menjadi ahli ibadah. Maka sesungguhnya yang beribadah itu adalah karena nikmat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri. Maka kalau kita ingat letak ayat ini, fawailul lil musallin, yang celaka adalah orang yang salat macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lupa akan nikmat nur di dalam dirinya. Lalu dia merasa alladzina hum yuraun, merasa riya, merasa hebat, merasa bangga. Maka kita kembalikan kepada asal kejadian kita, bahwa kita boleh ibadah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah, atau lebih tepatnya memandang bahwa kita bukan siapa-siapa, kita ibadah karena adanya nikmat nur baginda Habibuna Muhammad yang Allah simpan di dalam diri kita. Nur itulah yang sujud. 10.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta, nur ini sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima perintah untuk sujud siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan musyahadah kita dalam salat. Inilah yang diamalkan oleh orang. Maka orang sufi tidak pernah merasa lelah, merasa bosan ibadah. Imam Syafi'i 100 rakaat setiap malam. Rabi'atul Adawiyah 100 sampai 1000 rakaat tiap malam. Tak pernah mereka lelah, tak pernah mereka capek, mereka letih, apalagi mengeluh. Sebab apa? Sebab mereka merasakan
tentang ibadah itu bukan diri mereka, tapi kenikmatan bersama nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini ilmu yang mudah-mudahan berkesan, mudah-mudahan ilmu yang boleh disimpan. Ini adalah ilmu hakikat daripada puncak hakikat yang diwariskan daripada guru-guru kita yang sampai tersambung kepada sanad yang bertalian hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.